Perkenalkan, ini adalah Pak Duitan, seorang PNS dengan jabatan strategis. Pak Duitan sering menerima hadiah dari rekannya, seperti barang atau perjalanan wisata. Perkenalkan, ini adalah Pak Duitan, seorang PNS dengan jabatan strategis. Pak Duitan sering menerima hadiah dari rekannya, seperti barang atau perjalanan wisata. Barang yang diterima Pak Duitan ternyata merupakan gratifikasi. Lalu, apa itu gratifikasi dan apa saja pengecualiannya? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tidak. Seluruh gratifikasi wajib ditolak dan dilaporkan ke KPK, kecuali berlaku umum dan tidak terdapat benturan kepentingan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima yang meliputi gratifikasi terkait kedinasan. Contohnya, penerimaan seminar kit dan cindera mata yang diperoleh dari seminar, workshop, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis. Penerimaan honorarium narasumber, fasilitas, atau kompensasi yang diterima dari pihak lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku. Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan. Contohnya, hadiah langsung atau undian, rabat atau diskon, voucher, souvenir. Prestasi akademis atau non-akademis seperti kejuaraan atau perlombaan atau kompetisi dengan biaya sendiri. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi. Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi. Pemberian karena hubungan keluarga. Hadiah perkawinan yang nilainya di bawah 1 juta rupiah. Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana. Pemberian dari sesama rekan kerja dalam rangka promosi jabatan atau mutasi tempat kerja, maksimal 200.000 per acara atau 1 juta rupiah per tahun. Apabila tidak dapat menolak gratifikasi dengan berbagai sebab, seperti dapat merusak hubungan baik institusi, membahayakan keselamatan penerima, tidak diterima secara langsung, serta sebab-sebab lainnya, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan melalui UPG atau kepada KPK secara langsung. Bagaimana mekanisme pelaporan gratifikasi di Kementerian Keuangan? Setiap pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan penolakan dan penerimaan gratifikasi yang dialaminya. Laporkan praktek gratifikasi tersebut dengan mengisi formulir gratifikasi dengan lengkap disertai bukti pendukung. Apabila bentuk gratifikasi berupa makanan, minuman, atau yang memiliki kadaluarsa singkat, dapat langsung diserahkan kepada yayasan sosial. Dokumentasi penyerahan barang dilampirkan dalam laporan gratifikasi. Laporan tersebut dikirim kepada UPG paling lambat 7 hari kerja sejak gratifikasi diterima, atau dapat dikirim langsung kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima melalui gul.kpk.go.id. Barang yang tidak dapat ditolak wajib disimpan oleh penerima gratifikasi sampai dengan penetapan status barang gratifikasi oleh KPK. Selanjutnya, UPG akan mereview seluruh laporan gratifikasi yang diterima, mengelompokkan, dan menyampaikannya kepada KPK. KPK akan menetapkan status dan menerbitkan surat keputusan kepemilikan barang gratifikasi. Apabila status kepemilikan barang gratifikasi menjadi milik negara, maka pelapor wajib menyerahkan barang gratifikasi tersebut kepada KPK dengan menyampaikan tembusan bukti penyerahan kepada UPG. Apabila status kepemilikan barang menjadi milik unit kerja, maka pelapor wajib menyerahkan barang gratifikasi tersebut kepada UPG. Lalu, apakah benefit yang kita dapatkan
jika kita melaporkan penerimaan gratifikasi? Bagi yang melaporkan penerimaan gratifikasi sesuai ketentuan akan terbebas dari tindak pidana suap sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikianlah penjelasan mengenai pengendalian gratifikasi di Kementerian Keuangan. Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala KPPN Solok, Bapak Budi Utomo. Yang terhormat, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Solok. Yang terhormat, Bapak-Bapak Kepala Seksi KPPN Solok. Yang terhormat, Bapak Ibu Pejabat Pengelola Perbendaraan Satuan Kerja Mitra KPPN Solok. Yang terhormat, wartawan media cetak dan elektronik di wilayah Solok, Bapak dan Ibu para undangan yang kami hormati. Selamat datang dalam acara press release APBN, evaluasi pelaksanaan anggaran, dan evaluasi dana transfer ke daerah wilayah kerja KPPN Solok periode Agustus 2023 pada hari ini, Rabu 13 September 2023. Membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkah dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat diberi kesehatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan kegiatan kita. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kejahiliahan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara kita, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, kita masuk pada acara yang pertama, penyampaian press release APBN yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Solok, Bapak Budi Utomo. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih MC Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kantor, Kuasa Pengguna Anggaran, atau yang mewakili ya, para pejabat perbendaraan di Satker lingkup pembayaran KPPN Solok. Demikian juga yang saya hormati Bapak Ibu dari BKD ya, pemerintah daerah lingkup pembayaran KPPN Solok, meliputi BKD Kabupaten Solok, BKD Kabupaten Solok Selatan maupun BKD Kota Solok. Yang saya hormati juga teman-teman dari pers ya, baik elektronik maupun cetak di wilayah KPPN Solok. Demikian juga teman-teman kepala seksi dan staf di KPPN Solok. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kegiatan bulanan ini bisa terselenggara dengan baik. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
beserta keluarga dan para sahabat. Yang kedua, Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Yang diagendakan adalah press release APBN periode Agustus, di mana nanti juga ada evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah pusat, dilanjutkan, mohon maaf, batuk, dan evaluasi transfer ke daerah. Bapak dan Ibu semuanya, kegiatan ini kami selenggarakan setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan tugas sebagai penyalur dana APBN, baik itu ke satuan kerja yang masuk dalam belanja pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah dan desa yang masuk ke transfer ke daerah. Bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana tadi kita melihat tayangan dari kami, bahwasanya kami KPPN Solok khususnya dan Ditjen Perbendaharaan pada umumnya itu benar-benar menjaga pelayanan kami agar terbebas dari gratifikasi, suap, dan pemerasan gitu ya. Jadi tayangan tadi juga bentuk komitmen kami untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan tugas kami, baik pelaksanaan tugas sebagai penyalur maupun pelaksanaan tugas dalam hal pelayanan. Hal ini tentunya tidak bosan-bosan kami sampaikan ke Bapak dan Ibu semuanya. Di samping barangkali ada yang baru dari Bapak dan Ibu yang bergabung di KPPN Solok, sekaligus mengingatkan kami semua di KPPN Solok untuk terus tetap berkomitmen untuk menjaga integritas dalam hal pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan pelayanan di KPPN Solok. Bapak dan Ibu semuanya, pagi ini saya akan menyampaikan progres pelaksanaan APBN dalam press release APBN untuk periode Agustus tahun 2023. Next. Bapak dan Ibu semuanya, pagu per 31 Agustus 2023 adalah sebesar 2,694 triliun ya, atau 2.694,73 miliar. Ini jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya ada kenaikan pagu sebesar 4,26 miliar yang terdiri dari belanja barang 3,13 miliar dan belanja modal 810,94 juta. Kalau dilihat di grafik ini ya, kelihatan bahwasannya lebih besar yang warna orange ya daripada yang warna orange adalah transfer ke daerah. Sedangkan belanja pemerintah pusatnya yang disalurkan melalui Satker itu cuma 16,69% ya, atau cuma 449,74 miliar ya. Nah, di sini kelihatan sekali bahwasanya untuk pembayaran atau penyaluran APBN sebagian besar adalah transfer ke daerah. Dari pagu ini terdapat 2,94 M yang pagunya masih terblokir. Ini bisa dilihat di
halaman 4 ya, mengenai blokir ya. Ini ada 8 satker. Jadi sudah kecil ya, tadi belanja Kementerian Lembaga 4,4974 M, itu 2,9 M-nya masih diblokir. Dan ini berada di 8 satker. Walaupun memang sudah berkurang dibandingkan periode sebelumnya 10 satker. Nah, ini untuk teman-teman di satker yang pagunya masih ada blokir, tentunya dapat proaktif ya melalui kanwil, atau mungkin kalau tidak ada kanwilnya melalui eselon satunya ya, tentunya untuk dapat membuka blokir tersebut, tentunya dengan memenuhi persyaratan agar blokir pagu tersebut bisa dibuka. Next. Oke. Nah, ini realisasi belanja per 31 Agustus 2003 ya, mencapai 67,30%. Ini mengalami peningkatan yang dibandingkan dengan tahun 2022 ya, di mana cuma 55,08%. Nah, ini saya kira bagus ya, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Next. Lebih detail lagi dalam hal ini ke belanja Kementerian Lembaga ya, per 31 itu 64,30% ya, berarti lebih tinggi daripada transfer ke daerah tadi yang baru 60 berapa tadi ya, 63 ya. Nah, ini belanja pegawai per detailnya ya, presentasinya 65,82, kemudian belanja barang 61,60, belanja modal 67,04. Nah, target triwulan 3 adalah belanja pegawai 75, belanja barang 70, belanja modal juga 70. Harapannya tentunya ini bisa dicapai ya target triwulan 3, di mana belanja pegawai masih 10% lagi yang dari target yang ditentukan. Kemudian belanja barang masih sekitar 8,4% lagi ya, sedangkan untuk belanja modal sekitar 2,96% ya, dari target 70%. Harapannya tentunya target-target ini dapat dipenuhi semua satker yang ada di wilayah pembayaran KPPN Solok. Next. Nah, ini dari grafik ini kita lihat tren realisasi belanja dari bulan ke bulan ya, di mana belanja pegawai paling tinggi di bulan April ya. Ini ada pembayaran THR, pembayaran gaji ke-13 di bulan Juni ya, di bulan Juni. Kemudian di belanja barang paling tinggi di bulan Maret, kemudian turun-turun, kemudian meningkat lagi di bulan Agustus. Nah, ini harapannya di bulan September juga meningkat lagi ya, jadi karena targetnya masih lumayan banyak, sekitar 8, berapa tadi ya, sekitar 8% lebih lah. Kemudian untuk belanja modal ini realisasi paling tinggi di bulan Maret ya, sedangkan untuk paling ini ya di bulan Agustus masih kurang menggembirakan ya, baru 0,22. Harapannya di bulan September ini realisasi belanja modal bisa meningkat dan secara keseluruhan mencapai target 70% ya. Lebih tentunya lebih baik. Next. Kemudian perbandingan ya belanja KL ya, atau belanja pemerintah pusat dari tahun 2022. Ini belanja pegawai mengalami penurunan, belanja barang mengalami peningkatan, dan
belanja modal mengalami peningkatan sedikit ya. Ini di mana untuk tahun 2022 61,97%, untuk tahun 2023 per Agustus 64,30%. Jadi secara total ada kenaikan. Tapi kalau per jenis belanja itu ada yang turun ya, belanja pegawai dibandingkan tahun 2022. Next. Kemudian realisasi belanja transfer ke daerah per 31 Agustus 2023 mencapai 1,5 triliun ya, atau 67,90% dari pagu anggaran. Jadi secara realisasi lebih banyak transfer ke daerah dibandingkan belanja pemerintah pusat. Nah, secara rinci dana bagi hasil sudah mencapai 40%, kemudian alokasi umum 71%, dana transfer khusus 60%, dana desa 73%, dana insentif fiskal 50%. Dari sini total 67,90% ya. Dari sini kelihatan dari dana bagi hasil ini belum begitu menggembirakan ya, masih 40,14%. Itu juga tentunya dipengaruhi dari bagi hasil ya, baik itu sumber daya alam, pajak dan lainnya ya, yang barangkali memang belum menggembirakan. Kemudian dana alokasi umum ini juga kami berdasarkan rekomendasi dari kantor pusat ya, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah. Ini cukup baik, sampai dengan bulan Agustus sudah mencapai 71,34%. Kemudian dana transfer khusus ini ada dua ya, yang non fisik dan fisik. Kalau yang non fisik sudah bagus, sedangkan ini yang masih kurang adalah yang dak fisik ya, dana alokasi khusus fisik yang masih belum optimal. Nah, ini diharapkan teman-teman dari BKD dapat mendorong OPD-OPD di bawahnya yang menggunakan dana dak fisik ini untuk segera kegiatannya dilaksanakan. Terus kalau memang sudah istilahnya memenuhi persyaratan untuk tahap kedua dan seterusnya, itu dapat diajukan ke KPPN sesegera mungkin ya, agar tentunya pelaksanaan dak fisik di masing-masing pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik, karena pembiayaannya tersedia hasil dari pengajuan penyaluran dana dak fisik. Silakan dana desa ini sudah memenuhi target ya, alhamdulillah di semua pemerintah daerah, dalam ini Solok Selatan dan Kabupaten Solok, pengajuannya sudah cukup baik ya, cukup baik. Next. Kemudian barangkali bisa digambarkan seperti ini ya, progres atau tren realisasi belanja per bulan ya, di mana DBH paling tinggi di bulan Juli ya, di bulan Juni nih. Kemudian untuk DAU di bulan Agustus. Kemudian dana transfer khusus ini di bulan Juli. Nah, ini memang batas akhir penyampaian dokumen ini ya, dak fisik ya. Jadi ini banyak yang baru salur di bulan Juli, padahal kesempatannya dari bulan Maret. Ini tentunya teman-teman dari BKD untuk menyampaikan ke OPD-nya ya, untuk mungkin di tahun-tahun berikutnya bisa lebih cepat lagi proses dak fisik ini, proses pelaksanaannya mungkin dari tender terus dan sebagainya ya, supaya bisa
bisa diajukan persyaratannya mungkin di bulan-bulan Maret ya, supaya nanti pelaksanaan pembangunannya juga bisa lebih baik lagi. Dan barangkali kalau memang perlu adendum masih dimungkinkan karena biasanya terkait dengan data kontrak dan sebagainya itu sampai akhir Juli tahun anggaran berikutnya. Kemudian mengenai dana desa paling tinggi di bulan Februari. Kemudian dana desa fiskal ini berdasarkan rekomendasi dari kantor pusat ya. Ini baru ada transaksi di bulan Juni, di bulan Juni. Next. Kemudian perbandingan realisasi antara 2022 dan 2023 ya. Barangkali memang tidak bisa dibandingkan secara ini ya, secara apa istilahnya, apple to apple lah katakanlah seperti itu, karena yang DBH, DAU, kemudian insentif fiskal ini baru dibayarkan via KPPN, itu KPPN daerah maksudnya termasuk KPPN Solok adalah di tahun 2023. Sebelumnya dana-dana ini disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 ya, yang melayani Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi secara ini tidak bisa dibandingkan, tapi mungkin yang bisa dibandingkan adalah di dana transfer khusus ini ya, di mana ada mengalami peningkatan ya, peningkatan ininya. Kemudian di dana desa juga sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Next. Barangkali itu ya yang perlu dan dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Tentunya kami sudah berupaya ya agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan baik di wilayah pembayaran KPPN Solok, dan kami juga beberapa kali mengundang kuasa pengguna anggaran untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan pelaksanaan anggaran di Satkernya. Harapan kami tentunya kami sedikit banyak bisa membantu bagaimana pembiayaan atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Satker dalam pelaksanaan tugasnya. Dan harapan kami tentunya di bulan September ini lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya ya, sehingga target-target tadi yang disampaikan realisasi bisa tercapai. Demikian juga dalam kinerjanya juga meningkat ya, kinerja pelaksanaan anggaran yang ada atau yang diukur melalui indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, ini mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Khairul pada evaluasi pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat atau belanja KL di wilayah KPPN Solok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Budi Utomo yang telah menyampaikan press release APBN periode Agustus 2023. Kami akan sangat senang jika Bapak bisa mengikuti kegiatan ini hingga akhir, namun jika Bapak ada agenda berikutnya juga kami persilahkan. Terima kasih Widya dan teman-teman semua. Barangkali saya mengikuti tapi off kamera ya. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya evaluasi pelaksanaan anggaran
yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI KPPN Solo, Bapak Khairul Syawal. Kepada Bapak kami persilahkan. Udah muncul ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu, Mitra Kerja KPPN Solo. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan press release dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Baik, untuk kegiatan selanjutnya saya akan mengulas mengenai pelaksanaan anggaran di periode Agustus tahun 2023. Bapak Ibu, seperti biasa untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran kita lihat dari nilai IKPA ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di tabel terlihat capaian IKPA mulai dari triwulan 1, triwulan 2, bulan Juli dan bulan Agustus. Di sini dari triwulan 2 ke bulan Juli ada penurunan ya dari 96,16 kemudian menjadi 95,16. Nah, kemudian di bulan Agustus naik lagi menjadi 95,42. Nanti harapan kita nanti di bulan September atau triwulan 3 nanti capaiannya bisa meningkat lagi atau minimal sama dengan periode triwulan 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu agar dapat memperhatikan indikator DIPA pada satuan kerja masing-masing. Nah, di sini saya highlight beberapa yang mengalami penurunan ya. Dari periode bulan Juli, yang pertama itu deviasi halaman 3 DIPA masih jadi isu utama ya yang sering terjadi. Kemudian ada juga capaian output menurun sedikit gitu ya. Kita masuk ke indikator halaman 3 DIPA. Nah, di sini untuk periode Agustus untuk belanja pegawai itu kita terjadi deviasi sebesar 5 miliar. Ini lebih besar ya lebih kecil daripada rencana. Rencana RPD-nya itu 21 miliar, tapi penyerapannya cuma 14 miliar. Nah, di sini kita lihat satker-satker yang nilai deviasinya sangat signifikan ya, sangat besar. Ini terutama untuk Bapak Ibu yang di Kemenak ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama ini Kemenak Kabupaten, ini deviasinya 2,3 M. Kemudian Kemenak Kabupaten Solok Selatan 1,1 M. Kemudian Kemenak Kota Solok 759 juta. Berikutnya Polres Solok Kota 488 juta dan Polres Solok Selatan 348 juta. Kemudian untuk di belanja barang ada deviasi ini 3,48 miliar. Nah, ini deviasinya ini lebih besar daripada penyerapannya lebih besar daripada rencananya. Nah, di mana kita lihat di sini rencananya 11 miliar. Maaf, ini penyerapannya ini salah copy. Penyerapannya ini berarti ini besar 12. 14 ya, jadi deviasinya lebih besar 3,48 miliar. Nah, di sini ada beberapa satker yang capaiannya melebihi dari RPD pada halaman 3 DIPA. Yang pertama ada Kemenak Kabupaten Solok, ini 117 juta, Polres Solok Selatan 560 juta, BPSIT Buah Tropika ini 110 juta, kemudian BPS Kabupaten Solok 1,1 M. Ini seingat saya ada permintaan TUP ya di bulan lalu. Jadi ini memunculkan adanya deviasi dan ternyata ini belum ada di RPD-nya gitu. Kemudian ada KPU Kabupaten Solok 944 juta. Kemudian KPU Solok Selatan ini sebesar 532 juta dan berikutnya ada di KPU Kota Solok 169 juta. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di satker lain ada juga deviasi, cuman nilainya nggak terlalu besar.
Nah, ini yang kita highlight, ini adalah sektor-sektor yang nilai deviasinya besar dan terdampak signifikan pada penurunan nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA. Kemudian di belanja modal ada deviasi sebesar 140 juta ya. Nah, ini ada yang plus minus ini, tapi ini yang kelebihan aja yang di highlight ini ada Kemenak Kota, ada kelebihan realisasi, lebih besar realisasi daripada rencana sebesar 155 juta. Nah, Bapak Ibu, kami himbau kembali Bapak Ibu agar melakukan pemutakhiran RPD setiap awal triwulan ya, maksimal 10 hari kerja pertama di awal triwulan. Hal ini untuk menyesuaikan RPD yang bulan-bulan sebelumnya dan periode berikutnya untuk menghindari adanya deviasi yang terlalu besar ya Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa deviasi yang diperbolehkan adalah maksimal 5%, plus minus 5%. Nah, selama periode triwulan 3 baru di bulan Juli ada yang tidak melebihi batas yang diizinkan ya untuk belanja barang, deviasinya 0,6%. Kemudian kita masuk ke realisasi. Ini realisasi tadi saya ambil per tanggal 12 September ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu realisasi per Agustus ini yang sampai dengan tanggal kemarin. Untuk belanja pegawai ini persentasenya 71,19% dan targetnya adalah sebesar 75. Kemudian untuk belanja barang realisasinya sudah mencapai 63 dari target sebesar 70%. Untuk belanja modal sudah mencapai 67 dari target 70%. Nah, kami harapkan Bapak Ibu agar melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan di RPD halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu, supaya nanti target kita bisa tercapai. Kemudian kami ingatkan juga tadi menambahkan lagi terkait untuk penyampaian revisi halaman 3 DIPA atau penyusunan RPD diharapkan disusun berdasarkan target realisasi yang ditetapkan untuk periode yang bersangkutan gitu ya. Misalnya untuk triwulan 3 seharusnya RPD disusun misalnya untuk belanja pegawai minimal sebesar 75%, untuk belanja barang minimal 70% dan belanja modal minimal 70% gitu ya. Idealnya seperti itu. Kemudian dari tadi untuk belanja modal ternyata kita cek masih ada 8 satker yang belum melakukan realisasi belanja modal. Ini kami cek ini ada beberapa satker yang ternyata baru memperoleh ini ya, dananya baru masuk, mungkin baru diblokir, blokirnya baru dibuka gitu ya. Ini ada beberapa. Kalau periode sebelumnya ini yang belum merealisasikan itu ada 4 satker, BPSIT, BPSIP, dan KPU Kabupaten dan KPU Kota Solok. Nah, ini bertambah ada 4 satker lagi ya, BPS Kabupaten Solok, KPU Solok Selatan, PA Solok, dan PA Muara Labu. Ini kami harapkan untuk belanja modal ini kalau dilihat dari sini kan umumnya ini adalah belanja kontraktual ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kalau bisa dikejar di periode triwulan 3 ya untuk mendapatkan nilai nilai indikator belanja kontraktual yang lebih baik. Diharapkan bisa direalisasikan di bulan September. Namun kalau misalnya tidak bisa direalisasikan di bulan September ini diharapkan dilakukan di awal-awal triwulan 4 supaya untuk menghindari adanya penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran. Kemudian kita masuk ke bagian lain-lainnya Bapak Ibu. Ini terkait KKP. Kita dari total 25 satker yang memiliki UPKKP yang bertransaksi baru 4. Ini akan jadi catatan kita ya Bapak Ibu ya. Ini nilai UP-nya kita kasih besar-besar tapi ternyata tidak ada realisasi. Nanti mungkin
Bapak Ibu bisa berkonsultasi atau misalnya nanya-nanya ke Bapak Ibu di BPSIT Buah Tropika ya, di mana di sana realisasinya cukup besar ya, udah mencapai 120 juta. Mungkin bisa bertanya, maksudnya belanjanya untuk apa saja gitu ya, supaya nanti di Bapak Ibu juga bisa direalisasikan untuk transaksi KKP-nya. Karena kenapa? Jadi kita kan ditarget juga nih Bapak Ibu. Jadi target triwulan 3 adalah sebesar 7% dari UP KKP disetahunkan. Di mana dengan kata lain, semakin besar UP KKP-nya, maka targetnya akan semakin besar juga ya. Jadi kalau melihat dari sini, ternyata realisasinya sangat sangat kecil gitu ya. Nanti akan kita evaluasi lagi. Untuk tahun depan mungkin UP KKP-nya akan kita kurangi. Kemudian terkait digitalisasi pembayaran, DigiPay target sampai triwulan 3 untuk satker dan vendor sudah tercapai, tapi untuk transaksi masih kurang ya. Jadi yang bertransaksi baru 3 satker, KPPN Solok, KPP Pratama Solok, dan PN Solok. Diharapkan Bapak Ibu yang sudah bergabung di DigiPay dapat melakukan transaksi sehingga target kita bisa tercapai. Kemudian berikutnya terkait sertifikat pejabat perbendaharaan, untuk Bapak Ibu yang mengalami pergantian KPA, PPK, PPSPM, diharapkan untuk segera mengikuti e-learning ya, untuk mengikuti proses sertifikasi agar nanti para pejabat perbendaharaan telah memiliki sertifikat. Kemudian terkait untuk BNT, ada beberapa bendahara yang BNT-nya akan expire di bulan Oktober. Jadi diharapkan Bapak Ibu agar segera melakukan perpanjangan sertifikat bendahara supaya nanti UP-nya masih bisa kita bayarkan gitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa apabila bendahara tidak memiliki sertifikat BNT, maka satker tidak diperbolehkan untuk mengelola uang persediaan. Pak Ibu, ini ada beberapa inovasi kami ya. Inovasi yang terbaru adalah BAKBA. Ini artinya ini panjangannya adalah Bincang Akrab KPA Membahas Anggaran. Jadi setiap bulan kami mengundang KPA untuk melakukan konfirmasi atau sharing lah intinya gitu ya, kita untuk sharing permasalahan yang dihadapi di Satker, dan mungkin kita akan menyampaikan beberapa solusi kalau misalnya ada kendala yang dihadapi di Satker gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini informasi tambahan untuk saluran pengaduan kita. Nanti saluran pengaduan ada di ini pengaduan.kppnsolok090@gmail.com, ada juga di wise.kemenq.go.id, dan ada juga di telepon di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, informasi pengaduan ini juga bisa dilihat di Instagram kita di KPPN Solok. Baik, demikian Bapak Ibu untuk evaluasi pelaksanaan anggaran di kementerian lembaga atau tingkat satker. Nanti diharapkan apa yang kita sampaikan akan menjadi masukan buat Bapak Ibu agar kualitas pelaksanaan anggaran menjadi lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Khairul Syawal, Kepala Seksi MSKI KPPN Solok, yang telah menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Agustus 2023. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada acara selanjutnya, penyampaian evaluasi dana transfer ke daerah periode Agustus 2023, yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bank Bapak Syamsur Rizal. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Bapak, Ibu-Ibu peserta FGD pada siang ini, kami dari Seksi Bank akan melanjutkan acara ini tentang evaluasi dana transfer ke daerah per 31 Agustus tahun 2023.
Adapun outline-nya itu tentang penyaluran TKD melalui KPPN Solo, yaitu satu dana transfer umum, terus dana transfer khusus, dan DDIOK itu dana desa, instansi fiskal, dan otonomi khusus. Lanjut. Nah, adapun dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Untuk dana alokasi umum untuk Kabupaten Solo dengan pagu 681 miliar dan sudah terrealisasi sekitar 488 miliar, artinya sudah sekitar 71,68%. Sedangkan untuk Kabupaten Solo Selatan dengan pagu 452 miliar dengan realisasi 336 miliar sekian dan telah terrealisasi sekitar 74,31%. Dan untuk Kota Solo dengan pagu 384 miliar telah terrealisasi sekitar 258 miliar sekian dan presentasinya sudah 67,23%. Dan jumlah keseluruhannya yaitu dengan pagu total keseluruhannya itu 1.518 miliar sekian, telah realisasi 1.083 miliar sekian, dan presentasinya sekitar 71,34%. Adapun dana bagi hasil, Kabupaten Solo dengan pagu 15 miliar sekian, telah terrealisasi sekitar 6 miliar sekian, dan presentasinya 41,09%. Sedangkan untuk Kabupaten Solo Selatan dengan pagu 40 miliar sekian telah terrealisasi sekitar 16 miliar sekian dan presentasinya sudah 40,15%. Sedangkan untuk Kota Solo dengan pagu 9 miliar sekian telah terrealisasi 3 miliar sekian dan telah terrealisasi 38,84%. Jadi total bagus seluruhnya yaitu 65 miliar sekian telah terrealisasi sekitar 26 miliar sekian dan presentasinya secara keseluruhan sekitar 40,19%. Lanjut. Dan fisik untuk Kabupaten Solo. Dan fisik untuk Kabupaten Solo ini dari nama sub bidangnya ada PAUD, ada SD, SMP, perpustakaan, penguatan sistem kesehatan, pengendalian penyakit, jalan, itu dengan pagu totalnya sekitar 87 miliar 246.553 rupiah. Ada rencana kegiatannya dengan total 87,28 sama dengan pagu. Presentasinya 100% dan data kontraknya 79,481 49 miliar 481 juta sekian dan presentasinya sudah 91,06% dan terrealisasi 29 miliar 226 juta sekian dan presentasinya sekitar 36,77%. Sedangkan tak fisik untuk Kabupaten Solo Selatan, ada pun nama sub bidangnya ada PAUD, ada SD, SMP, penguatan penurunan angka kematian ibu bayi dan intervensi stunting, terus penguatan sistem kesehatan, pengendalian penyakit, dan serta jalan. Itu total pagunya sekitar 44 miliar sekian. Ada pun rencana kegiatannya sama. Rencana kegiatannya berbeda, itu 44 miliar 144 juta 759.394 juta rupiah. Sedangkan persentasenya 99,11%. Sedangkan data kontraknya itu mencapai 52 miliar 540 sekian. Dan adapun presentasinya yaitu sekitar 96,28%.
dan telah terrealisasi sekitar 27 miliar sekian, dan presentasinya sekitar 65,62%. Itu untuk Kabupaten dak fisik untuk Kabupaten Solo Selatan. Sedangkan dak fisik untuk Kota Solo, nama subbidangnya ada SD, ada SMP, penguatan sistem kesehatan, pengendalian penyakit. Itu total pagunya 11 miliar 462 juta sekian. Rencana kegiatannya sama, presentasinya dari 100%, data kontraknya sekitar 10 miliar 732 juta sekian, dan telah presentasinya sekitar 93,63%, dan telah terrealisasi sekitar 2 miliar 597 juta sekian, dan presentasinya sudah mencapai 24,20%. Jadi, selanjutnya non fisik, dana alokasi khusus non fisik untuk Kabupaten Solo pagunya mencapai 220 miliar sekian, nilai belanjanya sudah mencapai 152 miliar sekian, dan presentasinya sekitar 69,25%. Sedangkan untuk Kabupaten Solo Selatan dengan pagu 109 miliar 993 juta sekian, dan nilai belanjanya sudah mencapai 73 miliar 237 juta sekian, dengan presentasi 66,61%. Sedangkan untuk Kota Solo dengan pagu 47 miliar 869 juta, dengan nilai belanja 31 miliar 859 juta, dan presentasinya sudah mencapai 66,56%. Adapun total keseluruhan pagu dari kedua Pemda dan satu kota yaitu 378 miliar sekian, dan nilai belanjanya sudah mencapai 297 miliar sekian, dan presentasinya secara keseluruhan sudah 68,14%. Selanjutnya itu tentang TDI-OK. Ini dana desa. Dana desa untuk Kabupaten Solo, jumlah desa dengan jumlah desa 74 dan pagu 78 miliar 76 juta sekian. Ini tahap 1 telah terrealisasi 24 miliar sekian, dengan jumlah desa 74 juga di tahap 2, dan terrealisasi 24 miliar 33 juta sekian. Dan untuk Kabupaten Solo Selatan pagu 40 miliar 647 juta sekian, dengan jumlah desa 39, dan telah terrealisasi di tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu di tahap 3 telah terrealisasi 1 miliar 94 juta 400 rupiah. Sedangkan untuk triwulan 1 dan triwulan 1 sampai triwulan 3 total realisasi BLT dan non BLT itu untuk Kabupaten Solo sekitar 55 miliar 614 juta sekian, dan presentasinya sudah mencapai 71,23%. Dan untuk Kabupaten Solo Selatan total realisasi BLT dan non BLT yaitu 31 miliar 492 juta sekian, dan terrealisasi sekitar 77,38%. Total realisasi BLT dan non BLT untuk kabupaten dari Kabupaten Solo sudah mencapai 83,66 juta sekian, dan presentasinya sudah mencapai 73,33%. Ya.
Selanjutnya dana insentif fiskal. Untuk Kota Solo memiliki pagu 20 miliar 752 juta sekian. Sedangkan 375. dan sudah terrealisasi sekitar 10 miliar 376 juta sekian dan presentasinya sudah 50%. Gulai daging ada juga ya? Ya. Daging Itulah sapi ya? Bapak Ibu sekalian tentang evaluasi Daging lah. dana desa dan fisik untuk dua kabupaten dan kota Solo, wilayah bayar KPPN Solo. Dan terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Syamsul Rizal, Kepala Seksi Bank KPPN Solo yang telah menyampaikan evaluasi dana transfer ke daerah sampai dengan periode Agustus 2023. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Demikianlah rangkaian acara press release APBN, evaluasi pelaksanaan anggaran, evaluasi dana transfer ke daerah, periode bulan Agustus 2023. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya mewakili segenap panitia, mohon undur diri dan juga mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan dalam kegiatan kami. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.